Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain satu film yang seru banget nih. Jadi, ini tuh film Thailand yang keluar di tahun 2021. Judulnya Deep. Siapa nih di antara kalian yang jago begadang? Di film ini, orang-orang yang jago begadang bakal dapat uang yang banyak banget. Tapi syaratnya mereka benar-benar nggak boleh tidur. Karena kalau sampai ketiduran, bakal meninggal. Ngeri banget kan? Oke deh guys, nggak usah lama-lama, langsung kita mulai aja yuk ceritanya. Eits, tapi sebelumnya, aku minta tolong dulu dong guys. Buat like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi, di awal film ini, ada seorang dosen wanita yang namanya Profesor Nisa. Di kelasnya, dia lagi ngejelasin soal insomnia, atau gangguan yang bikin orang nggak bisa tidur. Dan di situ, dia ngejelasin kalau orang yang nggak tidur selama 1 atau 2 hari, bakal ngalamin gangguan emosional. Jadi, lebih sensitif gitu. Yang nggak tidur lebih dari 3 hari, bakal ngalamin kebingungan. Bahkan kalau lebih lama dari itu, bisa sampai berhalusinasi parah. Bisa-bisa sampai nggak bisa bedain mana halusinasi dan mana kenyataan. Nah guys, terus ada satu cewek nih, namanya Jen. Dia cerita kalau dia tuh kuat banget begadang. Dia bahkan pernah sampai 3 hari gak tidur sama sekali. Karena waktu itu, dia dan adiknya baru pindah nih, jadi tinggal di rumah neneknya. Orang tuanya tuh meninggal karena kasus pembunuhan. Makanya si Jen ini jadi selalu nggak tenang. Setiap malam dia selalu bolak-balik untuk ngecek pintu rumahnya udah dikunci atau belum. Padahal ya udah. Tapi tetap aja dia nggak tenang. Udah gitu, akhir-akhir ini adiknya juga jadi suka pulang malam. Makanya insomnianya Jen balik lagi. Dia jadi nggak bisa tidur sama sekali. Tiap malam, dia belajar sampai subuh. Udah gitu, dia langsung ke pasar. Dan dengan rajinnya, dia masak yang banyak banget nih untuk dijual. Suatu pagi, dia nemuin surat tagihan untuk biaya sewa rumah neneknya itu. Ternyata, tagihannya banyak banget. Lebih dari 700.000 baht. Kalau dirupiahin, sekitar 300 jutaan, guys. Jen ini adiknya si Jen nih, namanya Jun. Masa dia baru balik ke rumah pagi-pagi kayak gini? Sesampainya di kampus, Jen langsung nemuin dosennya, si Profesor Nisa. Dia bilang mau berhenti kuliah aja karena kondisi ekonomi keluarganya lagi sulit. Profesor Nisa bilang sayang banget kalau Jen berhenti kuliah. Terus dia ngasih tahu nih, jadi ada ilmuwan dari Jerman yang lagi neliti obat baru. Mereka butuh orang-orang yang cukup begadang buat jadi subjek penelitiannya. Dan orang itu bakal dibayar mahal. Pas banget kan sama si Jen yang butuh uang. Akhirnya dia kesana nih. Dan di situ dijelasin kalau ilmuwan ini tuh lagi ngumpulin hormon yang namanya keratonin. Hormon itu bisa dihasilkan pas orang-orang beraktivitas dan nggak tidur. Bisa ngebantunya dari orang-orang yang kondisi otaknya nggak sadar. Makanya hormon ini berharga banget. Nah, nama program penelitian ini Deep guys. Sesuai sama judul film ini. Dan programnya punya 3 level. Di level 1, Jen ditantang untuk nggak tidur selama 3 hari. Kalau dia berhasil, dia bakal dapetin 100.000 baht. Kalau dirupiahin, sekitar 40 jutaan guys. Lumayan banget kan? Tinggal nggak tidur 3 hari aja. Jen langsung setuju dan tanda tangan kontrak. Setelahnya, dia dipasangin chip gitu di belakang lehernya untuk ngumpulin hormon keratonin tadi. Dan dia juga disuruh pakai jam yang bakal ngukur jumlah hormon keratonin yang udah dia kumpulin. Kalau udah 100%, dia boleh balik lagi ke situ dan dapetin uangnya. Tapi, di situ si Jen baru dikasih tahu kalau nggak boleh ketiduran guys. Kalau dia ketiduran lebih dari 60 detik, chip yang dipasang di lehernya bakal error dan dia bisa meninggal. Dia juga dipesenin nggak boleh ngasih tahu ke siapapun. Karena ini program rahasia. Di hari pertama, Jen dengan gampangnya begadang dan berhasil ngumpulin banyak keratonin. Terus ini, dia lagi nungguin adiknya yang lagi-lagi baru pulang pas tengah malam.
Malahan, si Jun ini nggak mau ngasih tahu dia habis dari mana, sama siapa. Si Jen yang kesel nggak sengaja mecahin layar HP-nya si Jun. Dan setelahnya, walau nggak tidur sama sekali, si Jen tetap seger-seger aja nih. Terus, di kantin dia disamperin sama cowok ini, namanya Win. Ternyata, dia juga ikutan program nggak tidur itu. Si Win juga begadang karena dia lebih suka berpesta kalau malam-malam untuk menghilangi stres di rumahnya. Dia juga ngasih tahu kalau ternyata masih ada orang-orang lain yang ikutan program ini juga. Ada nih yang namanya Sin. Cewek ini tuh influencer guys. Tapi dia dipaksa orang tuanya buat kuliah kedokteran yang gak dia sukai. Makanya dia stres dan jadi nggak bisa tidur. Bahkan kalau mau tidur harus minum obat. Dan ada lagi nih, satu cowok yang ikutan namanya Peach. Dia suka main game sampai begadang. Dan diam-diam dia suka nontonin live-nya Sisin karena dia naksir. Terus di situ mereka tuker-tukeran kontak nih. Habis itu mereka berusaha tetap segar dengan ngelakuin hal-hal yang mereka suka. Tapi karena mereka berempat emang udah biasa begadang, jadi ya tantangan tidur 3 hari ini bisa mereka lalui dengan gampang. Mereka berempat berhasil ngumpulin keratoninnya dan ditukar sama 100.000 bat. Habis itu mereka pakai nih buat seneng-seneng. Buat beli alat game, buat perawatan kecantikan, bisa beli jam tangan mewah. Dan si Jen jadi bisa bantuin bayar tagihan sewa rumah neneknya itu. Dia bisa ngebeliin HP juga nih, buat ngegantiin HP adiknya yang rusak kemarin. Setelah mereka berempat ngumpul lagi, walau udah dapat banyak uang, tapi mereka masih penasaran dan pengen dapetin yang lebih banyak. Akhirnya, mereka balik lagi ke laboratorium itu. Mereka ditawarin buat ngejalanin tantangan level 2-nya. Mereka berempat harus ngumpulin keratonin yang lebih banyak dengan gak tidur selama 5 hari. Kalau berhasil, mereka bakal dapat 500 bat. Kalau dirupiahin, lebih dari 200 juta guys. Gak pakai mikir lama, mereka langsung setuju. Tapi, karena sebelumnya udah begadang, tubuh mereka jadi melemah nih. Bahkan si Peach sempat ketiduran, untung aja belum semenit. Karena kalau lebih dari itu, dia bisa mati. Terus, akibat dari kurang tidur, mereka sekarang mulai berhalusinasi. Gak cuma itu, mereka juga jadi emosian. Ini si Jen jadi marah-marah terus. Adiknya jadi curiga nih. Dia jadi penasaran, gimana caranya kakaknya bisa ngumpulin uang sebanyak itu. Dan dia nemuin kartu nama tempat penelitian itu di meja kakaknya. Terus, di kampus mereka berempat ngumpul dan mulai mengeluh karena ngerasa lemas banget. Akhirnya, mereka mutusin buat ngumpul bareng aja nih, di rumahnya si Peach. Mereka ngadain pesta kecil-kecilan gitu, supaya tetap segar dan gak ngantuk. Mereka juga joget dan loncat-loncat semalaman, biar gak tidur. Tapi tiba-tiba, Sisi nemuin kamarnya si Peach. Dan seremnya, di situ ada videonya yang diputar terus-menerus dan ada banyak foto-fotonya yang ditempel di dinding. Ternyata, akhir-akhir ini Sisin emang rasa ada orang yang ngikutin. Dan baru ketahuan kalau itu si Peach dong. Jadi ternyata si Peach suka sama Sisin, tapi caranya benar-benar keterlaluan. Sisin sampai kaget dan dia jadi pingsan. Padahal mereka harus tetap sadar, gak boleh tidur atau pingsan lebih dari 1 menit. Di situ, teman-temannya panik karena Sisin udah hampir gak selamat. Untungnya, karena mereka sama-sama mahasiswa kedokteran, mereka berhasil menyelamatkan Sisin sebelum terlambat. Setelahnya, tantangan itu bisa mereka selesaikan. Dan ini, ilmuannya nawarin mereka berempat buat lanjut ke level yang ketiga. Bahkan, mereka ditawarin 1 juta bat guys. Kalau dirupiahin, 400 jutaan lebih. Tapi ya, mereka nggak mau lah. Apalagi setelah ngalamin sendiri, kejadian Sisin hampir meninggal kemarin di level kedua. Terus, hubungan mereka berempat juga jadi rusak nih guys, karena Sisin jadi benci sama si Peach. Dan si Win juga sempat ngungkapin kalau dia suka sama si Jen. Tapi ya ditolak. Kondisi juga semakin buruk karena tiba-tiba neneknya si Jen jatuh sakit dan butuh dioperasi. Dia butuh uang yang banyak untuk nyelamatin neneknya. Tapi tiba-tiba aja si Jun ngeluarin uangnya nih. Ternyata diam-diam dia ikutan program itu juga. Setelah nemuin kartu nama di meja kakaknya waktu itu. Terus di kampusnya melihat sendiri.
Ternyata ada korban yang meninggal karena program itu. Soalnya ketahuan kan dari jam yang dipakai. Udah gitu, malah ini adiknya tuh mau ngelanjutin ke level selanjutnya. Bahaya banget kan? Si Jen jadi khawatir dan nyusulin. Tapi si ilmuwan malah ngancam dia dong. Setelah tahu kalau Jun ini adiknya si Jen, dia jadi dipaksa buat ngumpulin teman-temannya untuk menjalani program level 3. Kalau enggak, ancamannya chip di badan adiknya nggak bakal dilepas. Soalnya, si ilmuwan tuh kesulitan nemuin orang-orang yang sanggup begadang kayak mereka. Dan ini ancamannya bahaya banget kan? Kalau chip adiknya nggak dilepas, dia bisa meninggal. Akhirnya, dia ngumpulin dan minta tolong ke teman-temannya nih, supaya pada mau ikutan program level 3. Awalnya si Peach dan si Sin tetap gak mau, karena mereka takut gagal. Tapi setelah mereka ingat-ingat keseruan persahabatan mereka, akhirnya semuanya bersedia nih untuk ngebantu si Jen. Mereka setuju untuk melakukan level 3, supaya adik si Jen bisa selamat. Dan ya udah, programnya dimulai nih. Tapi kali ini, Jen udah minta bantuan Profesor Nisa. Soalnya level 3 ini benar-benar beresiko. Si profesor ngebantu mereka sebisa mungkin dengan nyuntikin obat yang bikin mereka tetap segar walaupun nggak tidur. Dan mereka juga dikumpulin di satu ruangan khusus nih. Walau berat banget, mereka masih sanggup bertahan sampai hari ke-6. Dan setelahnya, mereka mulai berhalusinasi parah. Karena ini efek samping akibat gak tidur berhari-hari. Mereka juga jadi emosian dan berantem. Saling nyalain satu sama lain. Karena situasi di situ makin kacau, si Jen berusaha nyari Profesor Nisa. Tapi justru dia malah nemuin fakta kalau ternyata Profesor Nisa yang rencanain semua ini. Dia ngawasin mereka semua lewat CCTV. Bahkan si ilmuwan yang katanya dari Jerman itu ternyata palsu. Jadi ini programnya ilegal. Semua perbuatannya Profesor Nisa. Setelahnya, Jen ngasih tahu teman-temannya dan mau ngelaporin ke polisi. Tapi ternyata sinyal di tempat itu udah diputus. Dan ruangan mereka juga udah dikunci. Mereka semua nggak bisa kabur kemana-mana sebelum nyelesain level 3-nya. Padahal kondisi mereka udah parah banget. Bahkan ini si Win udah hampir nggak sadarkan diri dong. Tapi guys, ternyata ini bagian dari rencana mereka buat nyelamatin diri dari Profesor Nisa. Jadi karena mereka belajar kedokteran, mereka tahu nih ada satu suntikan yang bisa bikin jantung seseorang berhenti sementara. Dan ini yang lagi dilakuin si Win. Dia pura-pura meninggal. Pas tahu kalau jantungnya si Win berhenti, Profesor Nisa langsung panik. Dan pas dia mulai lengah, karena fokus sama si Win, yang lain mulai nyerang dan berhasil nyudutin Profesor Nisa. Di situ baru nih, wanita itu ngejelasin semuanya. Jadi ternyata dia punya seorang kekasih yang udah bertahun-tahun terbaring koma. Karena dulu kekasihnya tuh ngelakuin penelitian dengan gak tidur berhari-hari. Akibatnya, dia jadi berhalusinasi parah dan gak sengaja ngejatuhin diri dari atas gedung. Makanya, kekasihnya itu jadi koma. Sejak itu, Profesor Nisa mutusin buat ngelanjutin penelitiannya sambil nyari cara untuk nyadarin kekasihnya ini. Dan dia berhasil nemuin caranya itu. Ya, ternyata lewat hormon keratonin. Sebenarnya, dia udah ngumpulin hormon itu berkali-kali dari tubuhnya sendiri. Tapi nggak cukup banyak, makanya dia butuh keratonin dari tubuh orang lain. Setelah ngejelasin semuanya, tetap aja nih, mereka nggak bisa nerima alasan Profesor Nisa. Karena yang dia lakuin udah bener-bener ngebahayain nyawa mereka. Mereka semua mutusin bakal ngelaporin ini ke polisi. Sayangnya, pas mereka lengah, Profesor Nisa nusukin obat bius ke si Jen. Dan bikin dia jadi nggak sadarkan diri nih. Harus cepet-cepet ditolong. Win dan Jun berusaha nyadarin si Jen dengan alat-alat yang ada di situ. Sementara si Vin dan si Peach lagi ngatasin Profesor Nisa yang lagi mengamuk. Untungnya mereka semua berhasil nih ngatasin kekacauan itu. Si Jen akhirnya sadar dan si Profesor Nisa dilaporin ke polisi dan ditangkap. Setelahnya, chip di tubuh mereka juga dilepas. Dan walaupun nggak dapat uang sama sekali nih, dari tantangan level 3, tapi mereka semua masih bersyukur karena bisa selamat. Jen jadi akrab nih sama adiknya, dan neneknya juga udah sembuh. Vin juga mutusin buat berhenti aja dari kuliah kedokteran, karena dia nggak suka kan. Sejak itu, dia jadi udah bisa tidur nyenyak nih. Dan dibalik pengalaman buruk soal penelitian itu, persahabatan mereka berempat jadi makin kuat nih sekarang. Gimana guys, seru kan filmnya? Ngeri juga ya ternyata, efek nggak tidur berhari-hari.
Nah, kalau kalian suka nih sama videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.